97,5 Play FM, langkah baru makin seru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Players dan sahabat Pegadaian dimanapun berada, jumpa lagi dengan kami di sini. Saya Afrio Gunawan dan di samping saya sudah ada Mas Ian dalam acara yang ditunggu-tunggu, yaitu di seri ke-8 The Gade After Hours. Dalam tema kali ini yaitu mewujudkan mimpi dengan kopi. Siang ini disiarkan langsung dari Agam Pisan Coffee Roaster, yaitu di pinggiran Sungai Musi. Players dan sahabat Pegadaian, bagi players yang di rumah ataupun sahabat Pegadaian yang mau tanya-tanya nanti bisa via WhatsApp di 08811975975 atau join langsung sama kita di sini. Nah, teman-teman semuanya, players dan sahabat Pegadaian, siang ini kita sudah berada di, seperti yang saya sampaikan tadi, di Agam Pisan Coffee and Roaster, di mana di nuansa pinggiran Sungai Musi. Nah, sebelumnya saya sapa dulu nih Mas Yan, selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang. Salam kenal Mas Yan. Salam kenal Mas, salam kenal. Oke, ini tadi dari awal saya masuk, ini vibe-nya udah dapat ini. Vibe industrialnya udah dapat dan keren sih. Kalau menurut saya ada suasana tersendiri dan ini Betul. tepat di pinggir Sungai Musi. Betul. Di kafenya. Ya. Di kawasan 13 Ilir. Kawasan 13 Ilir. Betul. Nah, sebelumnya boleh diceritain nggak Mas Yan awal muasal nih pembuatan dari Agam Pisan ini? Oke, thank you Mas. Jadi Agam Pisan ini kalau secara permerekan kita ini berdiri pada tahun 2015 dulunya. Nah, Agam Pisan ini adalah rebranding dari History Coffee dulu. Oke. Nah, karena di tahun 2020 itu History Coffee kan mau ngedaftarin di HAKI kan, hak kekayaan intelektual itu. Ternyata nggak diterima. Mau nggak mau. Kenapa? Kita harus Karena udah ada yang pakai waktu itu. Itu waktu itu brand dari Jogja yang pakai. Kan kita ganti nama jadi Agam Pisan. Nah, Agam Pisan ini sebenarnya adalah produk biji kopi dari kita. Jadi Agam Pisan ini sebenarnya menggabungkan kopi Sumatera Selatan sama Jawa Barat. Jadi kalau Agam itu, Agam ini setelah kita ulik-ulik lagi, Agam Pisan ini adalah bahasa Palembang lama yang artinya senang. Senang. Kalau pisan itu kan bahasa Sunda ya, yang artinya banget. Kalau digabungin senang banget. Jadi sesimpel itu. Jadi harapannya ketika orang datang ngopi ke Agam Pisan, mereka akan merasakan kebahagiaan, kegembiraan dan kesenangan kayak gitu. Pasti yang saya rasakan tadi sama tim baru masuk di sini. Tadi saya nanya juga kan sama Mas drivernya, ini Agam Pisan ini artinya apa? Saya bilang, nah ini benar sih yang dia sampaikan. Agam itu senang. Mas Rio, saya kebetulan perantau juga di sini Mas ya, jadi banyak tanya juga lah. Dan Pisan itu dari Jawa Barat ya Pak, kalau saya nggak salah. Ternyata benar lah. Artinya jadi senang banget. Iya, senang banget. Nah Mas Yan, ini 2015 dan untuk hingga 2022, untuk di lokasi ini sendiri, ini sudah dari tahun berapa? Oke, kebetulan kalau di lokasi kita yang sekarang ini kita baru 1 tahun ini. Nah, sebelumnya kita kan berada di Pasar 16, waktu yang memang benar-benar Agam Pisan banget waktu itu di Pasar 16 itu kurang lebih hampir 2 tahun. Nah sebelumnya kita memang waktu History Coffee itu di daerah, kalau tahu di Palembang itu daerah Kedaung namanya. Udah lama juga ya? Lama juga, lumayan lama. Tapi ketika pindah ke sini yang khususnya di tepian Sungai Musi, ini baru 3 tahun terakhir ini sih. Itu 2000 inilah 2022 ya 21 lah ya. Betul. Sebelum fokus ke kopi, ini pasti berawal dari hobi juga nih kalau saya tebak ini. Sebelum fokus ke kopi, kegiatannya apa sih Mas Yan? Sebenarnya dari awal ketika tamat SMA sampai sekarang, kalau kata orang Palembang tuh udah kata gawean yang lain. Nah, jadi aku mengawalinya sebagai profesional barista. Gitu. Jadi sebelum buka bisnis, aku memang salah satu pekerja F&B profesional di bidang hotel sama di beberapa coffee shop. Jadi kerja Palembang. Palembang. Waktu itu lamanya di Jakarta.
di Jakarta, kira di Palembangnya ya buka bisnisnya. Jadi ketika sudah kayak aku udah ngawalin karir sebagai barista, ilmunya udah ada, skillnya udah ada, ketika balik ke Palembang nih kayak merasakan hal yang berbeda. Jadi keresahan juga. Kan Sumsel ini kan sebagai daerah penghasil kopi terbesar ya. Nah waktu itu belum ada yang pengen ngangkat kopi Sumatera Selatan ini jauh lebih jauh lagi. Akhirnya kayaknya dengan skill yang dipunya, ada opportunity-nya, ada kesempatannya, ada uangnya, kenapa enggak dicoba untuk buat bisnis kayak gitu. Dan ngawalnya pun enggak segede ini dulu, memang dari gerobak kecil gitu. Cuma dulu masih single fighter, belum ada karyawan, sampai sekarang alhamdulillah berkembang. Gerobak, mohon maaf pakai gerobak pakai motor gitu? Bukan, kayak gerobak apa ya? Kayak gerobak angkringan gitu sih. Gerobak angkringan tapi nggak ada rodanya, jadi cuma gerobak kecil di pinggir jalan. Pertama kali inget banget itu bukanya daerah Jakabaring, di depan Poltabes waktu itu. Buka sekitar 1 tahun 2 tahun akhirnya bisa berkembang, bisa sewa ruko, ya sampai sekarang lah alhamdulillah kayak gitu. Oke, berarti Mas Yan merintis sendiri dari awal. Ya. Enak ya Mas Yan? Ya. Menghasilkan dari passion yang betul. Memang yang kita jiwai. Betul. Nah ini menarik players. Jangan kemana-mana, kita jeda dulu untuk pesan dan pesan berikut ini. Nanti lanjut lagi nih terkait barista. Saya tertarik nih dengan barista. Oke. Kembali lagi di 97,5 Play FM. Langkah baru makin seru. Oke, players, kembali lagi nih kita di sini dengan tema mewujudkan mimpi dengan kopi. Mas Yan, terputus tadi. Saya menarik ini. Ternyata Mas Yan ini juga seorang barista. Spill dikit dong, perjalanan baristanya seperti apa? Oke, jadi memang ngawalin karir itu sebagai seorang barista ya. Dulu memang sebelum jadi barista banget dulu ya kayak cuma bartender buat jus-jusan doang di salah satu restoran di Palembang. Akhirnya hijrah ke Jakarta. Beberapa kedai kopi juga, waktu kedai kopi yang lama, kayaknya masuk di salah satu hotel lah di Jakarta. Di situ banyak belajar dari mulai skill, manajemen, cara menghadapin customer. Hotel bintang 5. Terus banyak belajar di situ. Akhirnya ketika memang udah mentok banget, kayaknya aku harus balik ke Palembang karena memang kayaknya udah mentok untuk kerja. Harus berpikir gimana caranya aku punya bisnis, punya usaha, balik ke Palembang dengan skill yang ada, dengan pengetahuan yang banyak tentang kopi khususnya. Kira ngeliat nih, ternyata di Palembang ada opportunity. Dulu di Palembang tuh belum banyak banget coffee shop, masih kayak brand-brand gede lah ya, brand-brand gede, yang brand-brand secara brand-brand lokal itu belum banyak banget. Bisa dibilang kita salah satu brand lokal yang memang mengawalin industri kopi yang ada di kota Palembang ini. Dulu buka dengan gerobak kecil dan berkembang, kita bikin komunitasnya, kita bikin event-eventnya, kita mengedukasi customer-customernya, dan alhamdulillah sekarang industri kopi semakin besar, pelanggannya ada dan bisnisnya juga semakin gede kayak gitu. Sampai sekarang Agam Pisan sampai sekarang di dengan titik kondisi ini. Seperti ini titik seperti ini. Mas Yan, di dunia perkopian saya yakin Mas Yan ini expert lah ya. Amin ya. Karena dari pengalaman tadi sering ikut event juga di Jakarta kemarin. Nah, khusus nih untuk Palembang sendiri, kalau Mas Yan lihat nih peluang industri, saya bilang ini lebih ke industri coffee shop ya. Peluangnya ke depan seperti apa nih Mas Yan? Karena kalau di tempat saya itu, di kampung saya, itu coffee shop itu udah mulai berjatuhan lah satu persatu. Nah di Palembang sendiri ini menurut Mas Yan ke depan seperti apa ini? Sebenarnya secara target market ya, di Palembang ini daya belinya kuat sih sebenarnya. Karena memang kita ini kan kota Palembang kan kota industri ya. Rata-rata orangnya banyak pekerja juga. Terus di Palembang ini bukan gak ada wisata, tapi minim tempat wisata lah ya. Pada akhirnya orang-orang itu datangnya ke coffee shop itu untuk berwisata sebenarnya. Nah tinggal bagaimana si pembisnisnya ini, ketika dia memang serius di bisnisnya pasti sustainability kan, bagus. Nah kedua sebenarnya Sumatera Selatan ini khususnya adalah daerah penghasil kopi terbesar di Indonesia. Kita punya 5 kabupaten kota terbesar, ada Muara Enim, ada Lahat, ada Empat Lawang. Semuanya
penghasil kopi. Penghasil kopi, ada Pagar Alam sama termasuk Oku Selatan dengan mayoritas kopi robusta. Artinya bahan baku kita nih melimpah nih, banyak. Jadi sebenarnya secara bisnisnya itu bagus sebenarnya itu sih. Artinya kalau untuk dari rantai pasoknya supply chain itu nggak terlalu panjang kan? Betul. Kalau untuk di kopi. Betul. Bisa dimanfaatkan hasil Buminya Sumatera Selatan sendiri. Nah, ini menarik dari awal tadi Mas Yan menyampaikan bahwasanya kopinya itu dari Sumatera Selatan dan dikombinasi dengan yang di Jawa. Itu perlu treatment khusus nggak sih Mas Yan untuk mendapatkan biji kopi yang berkualitas sampai dengan menjadi dalam satu gelas kopi itu? Betul, ketika kita berbicara kopi nih ada dua kan, ada specialty dan ada komoditi. Kalau komoditi kan kopi-kopi yang kita kenal dulu lah, kopi bubuk, terus petik merah, kuning, hijau segala macam kayak gitu, harganya murah. Nah, ini di era sekarang ini ada namanya specialty coffee, di mana kita langsung specialty coffee itu di mana kita langsung ngambil ke petaninya, kita lihat bahwa kopinya ini harus petik merah. Itu nggak boleh petik hijau, nggak boleh petik kuning dan lain sebagainya. Berarti dikawal sampai segitunya. Betul. Kita kontrol sampai segitunya. Terus kedua, proses pasca panennya itu kan ada beberapa proses dan tahapan-tahapan yang benar. Kalau zaman dulu orang masih proses kopi itu kayak biji kopi dijemur di pinggir jalan, dilindes sama mobil kan. Nah itu yang komoditi itu yang jelek. Nah yang kita yang bagus itu misalnya kayak biji kopinya ditanam di para-para di dalam sebuah ruangan, harus petik merah sampai dia benar-benar kering, diproses lagi dan lain sebagainya. Nah itu baru di hulunya. Ketika di hilir kita ngeliat nih biji kopi yang kualitas bagus itu seperti apa. Terus kita produksi sendiri. Nah kebetulan ini mesin roastingnya yang kita milikin di Agampisan. Jadi biji kopinya itu kita langsung produksi sendiri. Kita kontrol bagaimana cara masaknya yang benar, bagaimana cara menyajikan yang benar. Jadi dari hulu ke hilir itu semuanya paket lengkap. Kita menyajikan kopi memang kualitas yang bagus kayak gitu. Saya Mas Yan flashback sedikit. Saya juga dibesarkan di kebun kopi lah. Woi, mantap. Kebun kopi kalau dulu waktu masih SD itu sering diajak ke kebun lah sama papa. Ada dua jenis kopi tuh waktu itu. Kalau saya waktu kecil tuh tahunya cuman ini kopinya dari Arab ya. Yang saya tahu kalau dulu kan kopi yang ada di kita Sumatera ini kan kopinya tinggi-tinggi. Nah yang Arabica itu rendah-rendah. Nah, coba jelaskan sedikit Mas Yan, Arabica dan satu lagi Robusta itu apa sih bedanya? Sebenarnya memang entah itu Arabica ataupun Robusta, pohonnya sih sebenarnya ada yang gede, ada yang tinggi. Nah, cuma yang membedakan secara signifikan kalau Arabica itu sebenarnya ditanam lebih tinggi dibanding Robusta. Nah, biasanya Arabica itu dari mulai 1000 meter di atas permukaan laut hingga lebih. Nah, tapi kalau Robusta dia dari mulai 400 mdpl sampai 900 mdpl itu Robusta tuh. Nah, tapi kalau yang tinggi sama yang rendah itu sebenarnya lebih kayak ke produktivitasnya sih sebenarnya kayak gitu. Oke, siap. Thank you Mas Yan. Ini menarik karena banyak yang pengen saya ngulik. Teman-teman, players dan sahabat Pegadaian, ini sudah banyak WA yang masuk ya untuk dibacakan nanti. Tapi untuk sebelum ke sana, kita jeda dulu dengarkan pesan-pesan berikut ini. ...97,5 Play FM. Langkah baru makin seru. Mas Yan, sebelum lanjut, ini udah disuguhkan oleh baristanya. Kita nikmatin dulu. Yuk. Ini Americano Ice. Ini Americano pakai biji kopinya Robusta Sumatera Selatan. Robusta Sumatera Selatan. Saya pesan no sugar. No sugar. Itu yang paling bagus. Bismillah. Kenapa harus ada gitu Mas? Kayaknya itu penguat sih sebenarnya, penguat biar tambah nikmat ya. Kan kalau bapak-bapak kan kalau ngopi tuh iya. Tanpa disadari itu udah pakemnya. Betul, udah pakemnya itu. Mas Yan, kita lanjut. Kalau dilihat di media sosial di Instagram dan TikTok,
Itu setiap barista itu kan kita perhatikan harus ada kalibrasi ya. Ya. Tujuan dari kalibrasi itu untuk apa sih Mas Yan? Oke, sebenarnya kalibrasi itu bahasa awamnya adalah mengulang ya. Jadi kayak sebelum kita beraktivitas atau sebelum kita jualan produk ini dijual kepada customer, kopi ini kita buat dulu nih. Kita cicipin dulu baristanya sudah oke belum, terus dari mesin kopinya sudah oke belum. Jadi dicicipin dulu ketika memang anggaplah kayak semacam quality control lah setiap pagi. Ketika memang udah siap jual, kopinya udah bagus, nah itu namanya kalibrasi. Dan itu sangat penting untuk menjaga kualitas setiap coffee shop atau bisnis kedai kopi. Seperti itu Wajib sih. ya? Wajib sih sebenarnya. Berarti sama nih Mas Yan. Kalau players dan sahabat Pegadaian, di Pegadaian itu setiap pagi juga ada kalibrasi. Wes. Iya. Kalibrasi gimana? Kalibrasi, nah itu kan ada peralatan tuh yang harus kita ini lebih kurang sama. Iya. Tapi ini bukan dicicipi Mas Yan. Kalau dicicipi nggak boleh ya, Nggak karena boleh. memang tuh bahan kimia gitu. Peralatannya tuh dikalibrasi, apakah ini air ujinya masih layak atau enggak, Betul, itu memang wajib. Betul. Dan memang itu rutinitas setiap pagi dilakukan betul. oleh setiap penaksir yang ada di PT Pegadaian. Betul. Nah, Mas Yan, ini kan coffee shop dan coffee roaster. Ya. Bedanya apa sih? Ini saya masih ada pertanyaan itu ya. Oke. Kalau saya nangkapnya ini sama aja sih, kopi shop, ada coffee roaster juga. Oke. Apa sih Mas Yan perbedaannya? Sebenarnya secara bisnis itu sama ya di industri kopi. Cuma ada beberapa coffee shop yang nyebutnya itu ada roaster ya. Sebenarnya itu lebih kayak ke revenue dari si coffee shop itu sendiri. Jadi kita punya penghasilan lain selain jual minuman, tapi jual biji kopi juga. Itu sebenarnya. Jadi kalau misalnya di Agam Pisan kita ngejual bentuk dalam biji kopi, alatnya, bubuk kopi dan lain sebagainya. Kedua, sebenarnya coffee shop yang punya roaster itu lebih mudah mengontrol kualitasnya sebenarnya karena memang kita langsung ambil dari hulu ke hilir. Jadi kopi yang kita jual itu ya memang pure asli dari si coffee shopnya itu sendiri. Jadi punya karakter lah kayak gitu. Artinya ada suatu alur proses yang cukup panjang ini dari proses dari pengambilan, Mas Yan nih dari petani. Dari petani kopinya itu langsung. Sampai diolah seperti menjadi biji kopi seperti ini butuh waktu berapa lama Mas Yan? Kalau sebenarnya kita kalau di petaninya kan memang ada kan dari yang merah sendiri. tadi tuh, yang kayak cherry tadi. Kalau di petaninya itu kan butuh waktu cukup lama kan 2-3 bulan. Tapi biasanya mereka udah stok banyak nih. Nah kirim nih ke Palembang, oke, dikirim misalnya berapa ratus kilo. Kita misalnya roasting kopi dalam 1 kilo itu paling butuh waktu 7 menit, packing selesai udah siap jual sih sebenarnya kayak gitu. Jadi memang tidak terlalu lama secara bisnis, makanya itu sangat berpotensial banget. Makanya kalau ini pikiran saya tadi butuh waktu berapa bulan gitu, enggak. gitu loh. Sebenarnya cepet sih sebenarnya itu. Makanya itu kelebihannya mesin profesional yang seperti ini. Jadi dalam 1 kilo itu paling cuma 7-8 menit dia udah jadi biji kopi. Tinggal nanti diaplikasikan ini mau dijual dalam bentuk biji atau bentuk bubuk atau untuk yang memang di coffee shopnya sendiri. Itu sih sebenarnya. Mas Yan kapan nih mau roasting ini? Biasanya sih kita ngerostingnya malam sih. Biasanya selesai operasional. Saya dulu waktu di Kerinci kan, kantor kami itu berdampingan lah sama coffee shop. Jadi kalau setiap dia roasting itu aromanya ya, aduh, ngangenin gitu loh. Pengen nyobain gitu dan memang sengaja dikasih paling depan ininya. Dan saya nanya juga kan. Karena ini menarik, suatu hal yang baru bagi saya kan dengan aroma yang cukup luar biasa. Makanya saya pengen tahu kapan nih Mas Yan mau roasting, saya juga mau nyium lah. Dan sebenarnya ya, biasanya kalau kami tuh ngerosting kalau nggak malam tuh pagi ya. Nah sebenarnya aroma itu sebenarnya bisa menjadi semacam value untuk sebuah coffee shop. Misalnya kayak gini lah, kita ke salah satu mall ada brand gede roti tuh, kayak bau roti ini khas banget. Oh ini kita tahu ini roti apa. Soalnya ketika masuk ke Agam Pisan, oh ini khas banget nih, bau kopinya kerasa banget. Jadi langsung nempel ya di sini. Secara brandingnya ngelekat, jadi karena itu sebenarnya value-nya ketika kita punya bisnis selain coffee shopnya tapi roasternya itu akan semakin kuat sih. Itu sih menurut saya. Keren sih Jan. Kalau boleh dibilang Mas Yan, kalau ngomong bicara kopi ini nggak ada habisnya, apalagi dengan ditemanin segelas kopi. Jadi banyak cerita lah di satu gelas kopi. Betul. Mas Yan, Agam Pisan ini untuk sampai ke titik ini bisa fokus ini di sini. Ini players dan sahabat Pegadaian juga mau tahu nih. Itu tipsnya apa sih?
Sebenarnya secara clue udah kita kasih tahu sih sebenarnya dari Iya, tadi. iya. Tipsnya adalah ketika saya 2015 menjalani loh. dari tahun 2015 bahkan bekerja dari sebelum 2015 itu adalah konsisten. Oke, bagaimana kita bekerja sesuai dengan passionate kita, sesuai dengan hobi, sesuai dengan kesenangan kita, sesuai dengan kebahagiaan kita, itu nggak akan terasa capeknya. Jadi kerjakan aja konsisten. Kalau misalnya hari ini bangkrut, mungkin tahun depan kamu akan jauh lebih bagus. Misalnya tahun depan masih bangkrut, mungkin tahun depannya lagi kamu akan jauh lebih baik. Jadi dicoba terus, jangan patah semangat. Yang penting pada intinya adalah konsisten dan komitmen apa yang kamu kerjakan, itu sih. Gitu. Karena ini Mas, Itu butuh konsisten ini butuh mentality Iya, yang benar. yang luar biasa. Karena Benar. nggak semua orang bisa konsisten. Apalagi kalau kata orang Palembang itu nggak ada kepacaan yang lain. Jadi kepacaan inilah atau kebisaan inilah yang benar-benar diseriusin jadi memang banget. harus survive ya di sini Mas Yan. Iya, bukan hanya serius tapi benar-benar jadi profesional. Ketika kita udah profesional, bukan duit lagi yang nyari, bukan kita lagi yang nyari duit yang nyari kita. Nah itu aja sih sebenarnya, sesimpel itu. Gitu. Cuman dua itu ya, konsisten dan komitmen. Betul. Oke, players dan sahabat Pegadaian jangan kemana-mana. Kita break dulu untuk mendengarkan pesan-pesan berikut ini. 97,5 FM, Play FM, langkah baru makin seru. Mas Yan, Siap. nggak berasa ini udah mau sudahan aja nih kita. Karena obrolannya asik ngalir. Betul. Mas Yan, untuk Agam Pisan sendiri, concernnya di tahun 2024 ini kemana sih? Oke, sebenarnya kita sesuai dengan visi misi kita pengen ngangkat kopi Sumatera Selatan dan juga budaya lokal Kota Palembang. Jadi di 2024 hingga 2025 ini kita akan konsen secara brandingnya. Kita mungkin nanti akan ekspansi, tapi kita akan fokus dulu di sini. Ada beberapa revenue model baru. Salah satunya kita punya proyekan baru, itu ada gerobak kopi keliling yang akan nyebar ke seluruh Kota Palembang. 1 Desember nanti akan opening. Oke. Gitu. Dan sudah trial itu yang pertama. Berapa unit? 5 menit, dan kita juga membuka kemitraan bagi teman-teman yang mau bergabung menjadi mitra Agam Pisan. Boleh, silakan. Itu udah jalan. Terus yang kedua, nanti di Januari kita akan buka lagi revenue model baru untuk Agam Pisannya untuk menaikkan secara kepariwisataan dari Kota Palembang yang sendiri. Kita kan ada program ngopi di Ketek loh. Tahu Ketek nggak? Perahu Ketek. Oh, yang perahu, kecil itu. Jadi iya. namanya ngopi di Ketek, kolaborasi sama Palembang Good Guide, salah satu komunitas guide lah di Kota Palembang. Jadi itu pengen kita memperbesar. Jadi kita pengen buat kapal nanti yang bisa Di pinggiran Sungai Musi di depan ini. Jadi kita akan ngajak semua peserta keliling Sungai Musi kayak gitu, terus sambil menikmati Sungai Musi dan menikmati kopi. Nah, jadi konsen kita akan di situ sebenarnya. Jadi 2024-2025 ini kita akan konsen dengan kopinya sendiri dan juga secara brandingnya untuk mengangkat kebudayaan lokal. Nanti endingnya orang-orang yang datang itu bukan lagi bangga ketika ngopi di misalnya maaf kayak brand hijau segala macam, tapi bangga dengan brand lokal. Karena brand lokal itu orang akan merasa keren. Nah itu kita pengennya seperti itu. Kayak gitu. Saya optimis di 2025 ini, bahkan kalau dari pemerintah sendiri kan gencar ini mengemaskan Indonesia di 2045. Dan sekarang untuk brand-brand lokal udah punya positioning tersendiri di tengah-tengah masyarakat. Setuju. Begitupun di Agam Pisan ini Mas Yan, tadi saya lihat ada beberapa stage ya. Itu apakah di sini Mas Yan menyediakan live music seperti konsep yang dibawa oleh coffee shop yang lain, atau seperti apa? Ada ciri khas tersendiri? Oke, sebenarnya itu ya. Kalau kita bicara tentang bisnis, pasti ada nama unique selling point-nya. Nah, sebenarnya kekuatan dari Agam Pisan ini sendiri adalah Sungai Musi. Nah, itu yang selalu kita jual, itu yang selalu menjadi kekuatan dari si Agam Pisannya ini sendiri. Nah, kalau lihat musik, kita karena memang orang datang ke sini memang untuk menikmati vibe-nya, menikmati suasananya, menikmati produknya. Jadi live musik kita nggak menyediakan live musik, cuma kita ada event bulanan di mana memang kita juga komitmen untuk ngebuat tempat ini sebagai tempat penggiat ekonomi kreatif khususnya komunitas. Jadi ada event namanya Musik Tepi Sungai dan itu bulanan. Jadi kita ngajak band-band lokal Palembang yang punya karya, silakan untuk nge-jam di sini kayak gitu. Oke, players dan sahabat Pegadaian,
Kalau mau ada grup bandnya, yang mau brand lokal, yang mau ini, yang mau gabung silakan nanti di Agam Pisan. Betul. Ada eventnya bulanan. Betul. Nanti kita fasilitasi semuanya. Teman-teman silakan nge-jam di sini. Kita gabung dan kolaborasi. Dari tadi saya banyak dapat punchline lah dari Mas Yan ini, karena ada ada sesuatu hal yang baru yang saya temukan dari 60 menit kita ngobrol ini. Banyak hal baru yang saya dapatkan, begitupun players dan sahabat pegadaian. Dan ini inline lah dengan penguatan ekonomi kreatif yang digaung-gaungkan oleh pemerintahan kita saat ini. Dan semua budaya, kopi dan semuanya itu bisa digabung dalam sebuah media sebenarnya. Satu media dan Agam Pisan sudah memfasilitasi itu. Karena memang kita lahir dari komunitas, kita lahir dari ekonomi kreatif, kita pengen bukan hanya kolaborasi dengan pemerintah dan lain sebagainya, kita pengen kolektifan dengan teman-teman. Ayo kita buat bahwasannya Palembang ini punya sebuah kekuatan dari potensial SDM ekonomi kreatifnya. Nah, Agam Pisan akan memfasilitasi hal itu. Oke. Ini juga tidak hanya pure bisnis Mas Yan, tapi impact sosial. Ada impact sosial yang Mas Yan bangun ini di sini dan sangat jarang apalagi dengan Mas Yan masih 17 tahun. Amin. Iya, sudah jauh berpikiran ke depan ya, dan apalagi ini pihak terkait nih harus ngasih apresiasi nih, dan nggak heran sih di belakang saya ini sudah banyak penghargaan yang Mas Yan dapat, baik pun itu dari barista kemarin, baik pun itu dari Agam Pisan sendiri. Harapan kami dari Pegadaian, Mas Yan, semoga ini menjadi keberkahan untuk Mas Yan dan Agam Pisan semua, dan khususnya untuk industri kreatif di Palembang sendiri bisa menjadi lebih maju dan memberikan inspirasi untuk anak-anak muda. Betul. Jangan sampai semuanya bisa kok dijadikan untuk bahan untuk bisnis juga. Betul. Dengan berawal dari hobi dan segala macamnya itu bisa diwujudkan asalkan komitmen dan konsisten tadi. Betul. Terakhir Mas Yan, pesan dan kesan ini untuk teman-teman players dan sahabat Pegadaian di rumah ini, terutama nih anak muda, supaya untuk bisa minimal seperti Mas Yan lah, pesan dan kesannya apa sih untuk bisa ke titik ini? Oke, sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih dulu sama teman-teman Pegadaian dan juga sahabat Pegadaian yang sudah sangat luar biasa mensupport UMKM lokal yang ada di Kota Palembang. Ini supportnya bukan hanya dengan moral materi, tapi benar-benar kita ini difasilitasi. Bisa dibilang Agam Pisan bisa sejauh ini, di baliknya juga memang ada support dan dukungan dari Pegadaian. Sekali lagi terima kasih teman-teman Pegadaian. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan baik dari Pegadaian, pemerintahan dan juga UMKM-nya. Kedua, anak-anak muda di Kota Palembang, ayo tunjukkan kita nggak kekurangan SDM hebat. Kita punya sumber daya manusia yang luar biasa, skill yang semuanya hebat-hebat. Ayo tunjukkan, ayo kita mulai untuk berprestasi. Kita tunjukkan bahwa Kota Palembang ini adalah kota dengan penuh semangat seperti dulu zaman jahulu kala. Sriwijaya ini kan udah dikenal sebagai kota yang luar biasa. Ayo kita angkat bahwa Palembang ini sejarah panjang punya kekuatan di ekonomi kreatifnya. Jadi ayo kita berkolaborasi, teman-teman anak-anak muda boleh ketika ada punya karya silakan tunjukkan, silakan gaungkan, karena di era digital sekarang nggak ada alasan lagi buat males-malesan. Semuanya bisa dilakukan. Gitu aja sih Mas. Oke Mas Yan. Thank you. Sama-sama. Thank you. Demikian players dan sahabat Pegadaian di rumah. Pesan dan kesan dari Mas Yan sendiri selaku owner dari Agam Pisan Coffee and Roaster ini, teman-teman semua. Nggak terasa ini sudah 60 menit berlalu Mas Yan. Cepat banget ya. Cepat banget karena topiknya sangat menarik, karena kalau cerita tentang kopi itu nggak bakal ada habisnya. Panjang. Saya atas nama pribadi dan Pegadaian mengucapkan terima kasih, sukses terus untuk Agam Pisan, dan terima kasih ini sudah memberikan inspirasi di episode yang ke-8 ini, The Gade After Hours, karena ini cukup pengalaman yang luar biasa, karena banyak hal baru. Ini tidak hanya
tentang perkopian, tapi juga ada budaya, ada industri lain yang masih kembangkan ini di sini. Untuk itu sekali lagi kami mengucapkan sukses terus untuk Agam Pisan. Terima kasih. Dan player semuanya, terima kasih banyak yang sudah mendengarkan. Bagi yang tidak bisa mendengarkan, bisa nanti di channelnya Play FM, channel YouTube-nya bisa mendengarkan dan bisa menyaksikan hal ini secara record tentunya nanti. Oke, dari saya selaku moderator di siang ini, Afrio Gunawan undur diri, dan Mas Yan. Halo. Dari kami berdua mohon undur diri dan sukses selalu untuk kita semua. Have a nice day dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mas Yan.